No keys, push to start. Yeah, you know what it is. Everything I do it big. Yeah, screaming that's nothing. When I pulled on the lock, that's nothing. I tell my town, you see me, you know everything. Black and yellow, black and yellow, black and yellow, black and yellow. I put it down from the whip to my diamonds. I'm in black and yellow, black and yellow, black and yellow, black and yellow. Yeah, you know what it is. Everything I do it big. Kalian berdua lagi ngapain? Main HP lah, gak bisa lihat apa? Ya santai lah, bos ngegas. Kalian tahu gak sih transmisi data itu bisa terjadi pada telepon seluler? Gak tahu, emang apa hubungan dari transmisi data dengan telepon? Transmisi data dengan telepon seluler berhubungan karena ketika penelpon mengirimkan sinyal suara, maka suara yang dikirimkan akan ditangkap mikrofon pada telepon seluler. Oh, begitu. Vlog aku hari ini, terima kasih. Ren mau kemana? Mau ke kelas nih? Ayo bareng. Hai guys, sekarang lagi bahas apa? Ini loh, kita lagi bahas hubungan antara transmisi data dengan telepon seluler. Emang tadi bahasnya sampai mana? Sampai suara yang dikirim akan ditangkap mikrofon pada telepon seluler. Oh, yang itu. Aku juga tahu sedikit loh tentang itu. Di mana mikrofon mengubah gelombang suara menjadi sinyal listrik yang kemudian dipancarkan oleh ponsel ke BTS terdekat. Nah, sinyal itu diteruskan ke pusat telekomunikasi yang selanjutnya diteruskan ke BTS terdekat, lalu diteruskan ke penerima. Setelah itu, kalau sinyal sudah diterima oleh penerima, maka sinyal akan diubah menjadi gelombang suara oleh speaker kan? Jadi begitu ya cara kerjanya. Kamu nggak bisa tahu sih? Ya bener aja nggak tahu. Rugi dong. Itu kan ada di pelajaran fisika. Hai teman-teman, dengar-dengar kalian lagi bahas hubungan transmisi data dan telepon seluler ya? Iya nih, emang kamu tahu tentang itu? Lumayan sih, aku tahunya media transmisi data itu meliputi berkabel, berkabel, dan satelit. Oh, kalau aku juga tahu. Di mana berkabel merupakan media transmisi data menggunakan kabel yang memerlukan ruang dalam pemasangannya. Sedangkan nirkabel tidak memerlukan kabel karena mengirimkan data melalui gelombang elektromagnetik. Nah, kalau satelit ini digunakan daerah-daerah yang sulit dijangkau oleh jaringan kabel maupun jaringan wireless konvensional. Betul sekali itu. Selain itu, kalian tahu nggak jalur transmisi data di mana informasi dikirimkan menggunakan peralatan yang lain? Kalau nggak salah itu ada 3 macam. Tapi aku lupa. Oh itu, jadi jalurnya itu multicast, broadcast, dan unicast. Kalian tahu nggak pengertiannya? Aku lupa ingat kalau itu. Multicast itu proses pengiriman data menggunakan sebuah alat dengan alat lainnya, di mana alat atau media yang berhubung dapat berkomunikasi menggunakan alat yang menghubunginya. Broadcast yaitu proses pengiriman data dari satu alat ke alat lainnya, di mana alat yang menerima tidak dapat memberikan tanggapan ke alat pengirim data. Aku sedikit ingat nih, kalau unicast itu proses pengiriman data dengan 2 alat yang bersangkutan kan? Iya, nah unicast ini salah satu contohnya ya telepon. Wah kalian tahu banyak ya. Terus ada apa lagi yang berhubungan sama transmisi data? Ada konfigurasi jalur transmisi data. Konfigurasi point-to-point menggunakan media atau peralatan yang terhubung antara peralatan satu dan peralatan lainnya tanpa terbagi. Sedangkan konfigurasi point-to-multipoint atau akses multipoint itu terjadi di mana pada satu alat atau media dapat terhubung dengan beberapa alat lainnya. Thank you.